Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu Tingkat Tinggi part ke-6. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Soul yang mencoba melarikan diri dari Dewa Naga ternyata dapat dikalahkan oleh Dewa Naga dengan mudah dan tidak sadarkan diri. Dan di part kali ini terlihat Dewa Naga sedang berbincang dengan seseorang dan mereka membicarakan tentang Soul yang membawa botol kecil yang berisikan aroma anggrek bayangan. Dan terlihat Soul yang telah terikat. Ia berpikir di mana dia sekarang karena sebelumnya ia telah pingsan. Dewa Naga pun mengetahui jika Soul telah terbangun. Sambil memegang botol yang berisi aroma anggrek bayangan, Dewa Naga berkata, "Untuk seorang manusia, kamu membuat sesuatu yang cukup menyenangkan." Soul menjawab jika itu hanyalah keterampilan sepele. Dewa Naga pun berkata, "Jangan gugup begitu, aku tidak akan membunuhmu, jadi kamu bisa santai." Mendengar hal itu, Soul berkata, "Jika metode mengekstrak wewangian yang kamu inginkan, aku akan memberitahumu." Lalu Dewa Naga mengatakan, "Kamu bukan manusia bodoh. Aku yakin kamu memiliki lebih banyak keterampilan kecil di lengan bajumu. Bisakah kamu menangani ramuan racun juga?" Lalu Soul menjawab, "Jika aku berani mengatakan bahwa aku mampu membuat pil dari ramuan suci dan racun dari ramuan beracun." Dewa Naga terlihat senang dan ia juga berniat memberi Soul sebuah pekerjaan untuk melihat keterampilannya. Dewa Naga juga mengancam Soul jika apa yang Soul katakan adalah omong kosong, dia akan membunuh Soul seketika. Soul pun menunduk, tanda dia mengerti apa yang dikatakan oleh Dewa Naga. Seseorang yang bersama Dewa Naga bertanya, "Kenapa Anda mempercayakan sesuatu yang sama pentingnya dengan membuat racun kepada manusia?" Dan Dewa Naga menjawab, "Jika itu bukan sembarang racun, tapi itu adalah racun iblis yang lebih rendah." Ternyata Dewa Naga ingin membuat pil yang dibuat dari Nei dan pamannya, yaitu Gyo-hyun. Pria ini pun terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Naga. Dewa Naga menceritakan jika paman Gyo-hyun meninggal 50 tahun yang lalu. "Aku tidak punya alasan untuk membunuhnya dan kamu tahu keterampilan aku tidak cocok dengannya." Pria tua itu bertanya, "Siapa yang telah membunuh Gyo-hyun?" Soul tiba-tiba teringat tentang cerita Naga Kun yang mati 50 tahun yang lalu di sebuah goa di tempat seorang alkemis misterius membunuh naga kuno. Dewa Naga yang merasa telah difitnah oleh Oh Chok, dia membuat sebuah pertarungan hidup dan mati dengan mempertaruhkan warisan pamannya. Ternyata Dewa Naga datang kepada pria itu untuk meminta bantuan. Ia menjelaskan, "Jika ramuan suci yang dimasukkan ke dalam pil dan yang akan aku buat dengan Nei dan paman tidak mencapai 300 tahun, dan bolehkah aku memiliki tanaman bito yang kamu punya?" Pria itu terlihat terkejut karena menurutnya jika Anda menggunakan tanaman bito untuk menebus usia yang hilang, kekuatan hidupnya akan hilang dan mati. Lalu dengan wajah yang serius, Dewa Naga yakin jika dia mengkonsumsi pil dengan Nei dan pamannya, dia akan bisa menjadi pemenang dalam pertarungan. Dewa Naga juga berjanji jika dia menang dalam pertarungan, maka ia akan memberikan Nei dan Oh Chok kepada pria itu. Pria itu pun terkejut dan ia akan membantu semua yang dibutuhkan oleh Dewa Naga. Karena menurutnya Nei dan Oh Chok adalah harta yang berharga. Soul yang berada di situ berpikir jika dia harus bertahan hingga pertarungan antara Dewa Naga dan Oh Chok terjadi. Dewa Naga melemparkan sebuah bungkusan dan menyuruh Soul untuk menelan isi dalam bungkusan tersebut.
Saul pun dipaksa meminum pil itu. Itu adalah pil larangan, dan jika Dewa Naga tidak memberikan penawarnya dalam setengah bulan, maka Saul akan mati. Kemudian Dewa Naga memberikan sebuah buku yang berisi metode membuat racun iblis yang lebih rendah. Lalu Dewa Naga memerintahkan pengawalnya untuk membawa Saul ke ruangan obat. Tapi Saul malah terlihat senang karena saat dia membuat racun iblis yang lebih rendah, dia akan menemukan bahan dan membuat penawarnya, dan hal itu akan membuatnya lengah. Saul pun dibawa menuju ruangan obat oleh pengawal yang bernama Suyong. Saul bertanya, apakah kamu berasal dari desa tepi sungai? Tapi Suyong malah berkata, apakah kamu benar-benar perlu melakukan percakapan? Kamu akan segera mati. Dan akhirnya mereka pun sampai di ruangan obat. Saul yang melihat tempat itu merasa jika itu tempat yang sangat agung, dan ia berpikir dengan ramuan yang sebanyak ini ia dapat membuat racun iblis yang lebih rendah serta membuat penawar dan juga pil. Lalu Suyong melepaskan ikatan Saul. Ia juga memperingatkan Saul bahwa dia akan mengawasi setiap tindakanmu dan jangan melakukan hal yang bodoh. Saul dipanggil oleh Dewa Naga dan menanyakan tentang racun iblis yang lebih rendah apakah berjalan dengan baik. Dan Saul pun menjawab jika racun itu sudah selesai kemarin malam. Dewa Naga sempat terkejut mengetahui jika racun itu telah selesai, karena jika mengikuti instruksi secara menyeluruh akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Setelah itu Dewa Naga seperti ingin menguji racun yang telah dibuat oleh Saul. Dewa Naga pun melemparkan racun tersebut. Ternyata racun yang dilemparkan oleh Dewa Naga tidak ditunjukkan kepada Saul, melainkan pada pengawal wanita yang ada di sebelah Saul. Wanita itu pun terlihat teriak kesakitan dan akhirnya tumbang. Dewa Naga juga berkata, kelihatannya ini dibuat dengan benar. Dia masih bernapas tetapi dia lumpuh. Sambil menginjak kepala wanita itu, Dewa Naga mengatakan, meskipun racun iblis dengan tingkat yang lebih rendah tidak mematikan, masih saja rumit membuatnya. Tetapi ia merasa puas dengan racun yang dibuat oleh Saul. Saul yang menunduk mengatakan, saya tidak berani meminta imbalan. Tapi Dewa Naga memaksa Saul untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Dengan tangan bergetar, Saul meminta kantong jarahannya untuk dikembalikan karena ada alat dharma yang ia kagumi dan alat ekstrasi. Karena dengan itu ia dapat membuat racun iblis bisa lebih cepat. Karena Dewa Naga merasa yakin dengan kata-kata Saul, akhirnya ia meminta Suyong untuk mengembalikan kantong milik Saul. Dewa Naga pun kembali duduk. Ternyata Dewa Naga telah berhasil membuat pil dari Nei dan pamannya, dan ia membutuhkan 1 tahun untuk menyerap energi tersebut. Ia juga menyuruh wanita bernama Wulyung untuk belajar membuat racun iblis lebih rendah bersama Saul. Dan Saul pun berpikir jika dia tidak punya pilihan lain, ia juga harus mencari jalan keluar. Saul pun kembali ke ruangan obat. Terlihat isi dari kantong jarahan semuanya masih utuh, tetapi Saul merasa kesal karena dia masih belum mampu melawan dengan kekuatannya sekarang. Tiba-tiba perempuan bernama Wulyung memanggilnya. Ia mengatakan, apakah kamu berpikir untuk kabur dari tempat ini? Saul sempat kaget mendengar hal tersebut. Wulyung pun lalu berkata, Kak Suyong yang telah membimbingmu selama ini adalah orang yang ikut denganku selama di desa pinggir sungai. Dia bilang padaku, kamu mencuri bahan-bahan dari ruangan obat dan kamu mencoba membuat sesuatu yang lain dari racun tingkat rendah. Saul pun menjawab jika ia hanya melawan takdir yang orang lain paksakan kepadanya. Selama kamu belajar teknik metode ekstrasi dan bisa membuat racun iblis tingkat rendah, tanpaku aku akan jadi tidak berguna. Lalu Wulyung berkata, meskipun kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan mati dalam waktu setengah bulan jika kamu tidak membawa penawarnya. Tetapi Saul ternyata telah memiliki penawar racun naga.
Wulyung seperti tak percaya jika Sowul berhasil membuat penawar racunnya. Setelah itu Sowul menyamar sebagai Suyong. Ternyata Sowul menyamar karena ia ingin bertemu dengan Suyong secara diam-diam. Suyong pun bertanya, apakah kamu benar-benar membuat penawar? Lalu Sowul menjawab, jika Gyuwon tidak mungkin akan memberikan penawarnya, jadi kenapa aku harus menunggu untuk mati? Kemudian Sowul menanyakan satu hal kepada Suyong mengenai ia tidak memberitahu Gyuwon tentang Sowul mencuri bahan-bahan. Suyong pun berkata, di satu-satunya pintu masuk ada jebakan sihir yang amat kuat yang disebut Dragon Windstorm, dan itu diwariskan oleh naga terdahulu. Ketika Sowul bertanya mengapa memberitahu tentang itu, Suyong hanya berkata jika itu tidaklah penting. Tapi bagaimana kamu meninggalkan tempat ini atau tidak, itulah yang harus kamu fokuskan. Sowul pun bertanya tentang bagaimana caranya dapat melewati jebakannya. Lalu Suyong menjelaskan jika ada 8 maid yang mengetahui cara melewatinya dan mereka semua adalah alkemis. Suyong juga berkata kemungkinan mereka mengkhianati Gyuwon dan membantu Anda itu rendah. Tetapi sejak Anda menemukan cara untuk detoks racun, Anda mungkin bisa meyakinkan mereka. Aku akan buat alasan agar kau dapat bertemu mereka, jadi persiapkan dirimu setiap saat. Lalu Sowul pun mengucapkan terima kasih dan akan membalas kebaikan Nona Suyong. Tetapi Suyong berkata tidak perlu melakukan itu. Tapi jika kau berhasil keluar dari tempat ini, ku harap kau dapat membantu Wulyung supaya dia tidak jatuh di posisi yang sama sepertiku. Dan Sowul pun bertemu dengan salah satu dari 8 alkemis yang dibicarakan oleh Suyong. Ia adalah Sochung. Sochung bertanya kepada Sowul tentang detoksifikasi racun. Lalu Sowul menjawab benar bahwa ia bisa membuat penawar dari racun yang disebut 5 racun berbahaya. Dengan wajah yang serius, Sochung bertanya, bagaimana bisa aku mempercayaimu? Kenapa aku harus mempercayaimu kalau kau akan memberiku penawarnya? Saat itu mempertaruhkan nyawamu. Dengan sangat yakin, Sowul menjawab jika pengetahuanku soal racun iblis tingkat rendah sangat dalam. Untuk mengembangkan resepnya terlebih, aku tahu keberadaan racun sebelumnya yang membuat penawar itu lebih mudah. Sochung pun kembali berkata, benar, kau berhasil membuat racun iblis tingkat rendah dan membuat Gyuwon gembira. Tetapi bagaimana cara memastikan penawar racun itu sudah teruji? Sowul pun mendekati Sochung dan berkata dengan tegas, apakah kau berpikir bahwa Gyuwon akan keluar sebagai pemenang dalam hidupnya dan mati dengan tenang? Jika Gyuwon kalah, kalian semua tidak akan bisa bebas dari racunnya. Suchong pun tertawa karena apa yang dikatakan Sowul adalah benar dan nyawa mereka juga dalam bahaya. Dan akhirnya Suchong setuju untuk mengeluarkan Sowul. Tetapi Sowul tidak setuju dengan ide dari Suchong karena jika dia mengeluarkan Sowul saat Gyuwon tidak ada, maka ia akan melampiaskan kemarahannya kepada para wanita. Sowul pun menginginkan hal yang berlawanan. Dari itu karena ia tahu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dan yang ia minta adalah untuk membunuhnya. Scene pun berganti di sebuah ruangan yang tenang. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dari dalam hingga membuat pintu ruangan itu hancur. Ternyata itu adalah Gyuwon. Ia sedang mencoba kekuatan yang telah ia serap dari pil yang dibuatnya. Ia pun akan menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan Oh Chok. Ia bertanya kepada pengawalnya, apakah ada yang terjadi selama aku melatih pernapasanku? Pengawalnya pun menunjukkan sesuatu. Dan akhirnya ia tahu jika orang yang telah membuat racun iblis tingkat rendah sudah mati. Ia pun bertanya kepada Suchong, apakah kamu tidak memberikan penawarnya tepat waktu? Suchong meminta maaf akan hal itu, namun ia juga menyampaikan jika Wulyung yang ditugaskan untuk mempelajari teknik ekstrasi telah meningkatkan kemampuannya.
Saul takut dia akan menjadi tak berguna, jadi dia mencoba meninggalkan goa dan dia tersapu oleh badai angin garis naga dan kehilangan nyawanya. Gyowon pun sempat bertanya tentang tugas yang ia berikan kepadanya. Dan Suchong menjawab sebelum dia mencoba melarikan diri, dia bekerja keras dan membuat 10 pot racun iblis tingkat rendah. Dan dia mengajari Wulyung sehingga dia bisa membuat racun iblis sendiri. Gyowon pun kembali bertanya, kapan kamu bilang dia mati? Dan Suchong menjawab, jika mereka menemukan mayatnya kemarin. Kemudian Gyowon meminta Suchong untuk membuang mayatnya keluar. Dan akhirnya Saul pun keluar dari goa tersebut. Karena pertarungan antara Gyowon dan Oh Chok akan dilakukan setelah bulan purnama, Saul pun bergegas untuk menemukan goa milik Oh Chok. Dan akhirnya Saul sampai di sebuah tempat di bawah gunung berapi. Dan ia juga yakin jika itu adalah tempat milik Oh Chok. Ia juga berpikir jika pintu masuk dilindungi oleh badai garis naga. Ia pun tetap maju karena dia telah mengetahui bagaimana cara menghindarinya. Dan tiba-tiba jebakan itu pun aktif dan badai api pun terbentuk. Saul pun harus melewati 7 gerbang di antara tornado itu. Dan jalan untuk melewati badai angin garis naga adalah celah sempit antara tornado. Dan akhirnya Saul dapat melewati badai garis naga dengan selamat. Setelah ia selamat, ia berpikir jika ia harus menemukan portal teleportasi sebelum Gyowon ke tempat itu. Tetapi setelah berkeliling, ia tidak menemukan portal teleportasi dan ia merasa sangat kesal. Saul yang kesal melemparkan sebuah batu ke dalam kolam lava. Setelah itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia pun mendekati kolam itu dan berpikir bahwa itu adalah lahar panas. Ia pun memasukkan sebuah tongkat kecil ke dalam kolam lahar itu. Tetapi ia malah merasa jika alat ini seperti ditenggelamkan di danau. Ia pun tak merasa telah menemukan dasar dari kolam itu. Ketika ia menarik benda itu, bukannya malah mencair, alat dharma itu malah terendam air. Dan Saul pun mencoba memasukkan tangannya ke dalam kolam itu. Akhirnya Saul tahu jika itu hanyalah air. Saul pun melompat ke dalam danau itu dan seperti apa yang dia pikirkan, danau itu menyembunyikan sesuatu. Dan ternyata benar, di dasar danau itu terdapat portal teleportasi. Ia pun mengeluarkan batu roh dan menaruhnya di atas tempat teleportasi. Tetapi ternyata semua batu roh telah habis diserap. Lalu Saul berpikir untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi karena terlalu banyak kekuatan yang dikeluarkan oleh Saul, ia pun tak mampu menahan napas dan akhirnya pingsan. Tak lama dari itu, kalung yang digunakan Saul nampak bereaksi. Dan pintu teleportasi pun terbuka. Lalu scene pun berpindah di negara Gunyung, distrik Lee. Terlihat Saul yang sedang terbaring di sebuah tempat tidur. Dan ketika ia terbangun, Saul merasa bingung karena ada selimut dan ia juga bertanya-tanya di mana ia berada. Ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dan ketika ia bermeditasi, Saul merasakan jika gerbang surga telah tertutup. Namun tidak hanya itu, Saul juga merasakan bukan hanya kekuatan spiritual yang hilang, namun semua kekuatan laten juga diserap. Dan saat ini dia hanya tingkatan tahap 5 teknik dan ekstrasi. Ia pun mengingat apa yang dikatakan masternya, bahwa ada kasus di mana tingkatannya mundur. Tetapi pengetahuan setelah menerobos gerbang surga masih sama. Jadi dia tetap bisa kembali ke tingkatan awalnya. Dan tiba-tiba seseorang datang dan menyapanya. "Kamu sudah bangun," ucap lelaki itu. Tetapi Saul tidak mengerti apa yang dikatakan lelaki itu. Namun lelaki itu juga tidak dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Saul. Karena ia pun baru pertama kali mendengar bahasa yang Saul gunakan. Saul pun sadar jika dirinya telah berteleportasi ke negara lain. Lelaki itu pun pergi untuk memanggil seorang penerjemah dari hotel. Setelah 5 bulan berlalu,
Nampak Shaul telah mengerti apa yang mereka katakan. Shaul terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Shaul bertanya kepada Jangbo, kemana kita akan pergi? Jangbo menjelaskan jika penguasa distrik Li telah sakit dan mereka menemani Tuan Putri Garyung ke pasar terbuka Gunung Wensu untuk mencari jamu. Lalu Shaul kembali bertanya, bukankah lebih baik pergi ke pasar terdekat? Jangbo pun berbisik jika tempat yang akan kita tuju Gunung Wensu agak istimewa dan hanya yang abadilah yang dapat membuka pasar. Di perjalanan Tuan Putri bertanya kepada pengawalnya, berapa tentang seberapa jauh kita ke tujuan. Pengawal itu pun memberitahu jika akan memakan waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke tujuan. Lalu Tuan Putri pun mengatakan, bisakah aku benar-benar bertemu dengan para dewa di sana? Kita datang dari jauh dan aku tidak ingin kecewa. Lalu pengawal itu menjelaskan jika pasar ini adalah tempat di mana para dewa tingkat rendah berkumpul. Bahkan orang biasa bisa nongkrong di sana. Dan pengawal itu juga yakin jika jamu yang dapat menyembuhkan master ada di sana. Mereka pun telah tiba di pasar terbuka. Terlihat Tuan Putri bertanya kepada Jangbo tentang barang-barang yang dibawa. Lalu Jangbo menjawab jika barang-barang dirawat dengan sangat baik, bahkan lebih berharga dari hidupnya. Dan Tuan Putri pun menyuruh Jangbo untuk mencari tanaman herbal yang bisa mereka gunakan. Tetapi tidak semua tanaman herbal dapat dikenali oleh Jangbo, karena kebanyakan tanaman itu adalah tumbuhan suci. Tiba-tiba Tuan Putri menunjuk sesuatu yang dijual oleh pedagang. Dan ia bertanya, bolehkah aku tahu apa ini dan apa efek yang dibawanya? Si pedagang pun berkata, melihatmu kamu pasti orang biasa. Namun Tuan Putri tidak mengerti apa maksud dari perkataan pedagang itu. Pedagang itu menjelaskan artinya orang yang bukan sang immortal, orang yang belum menginjakkan kaki di jalan transendensi. Tuan Putri dengan wajah seriusnya berkata, fakta bahwa kami adalah orang biasa, apakah itu menjadi masalah untuk perdagangan? Pedagang itu pun menjelaskan, terlepas dari fakta bahwa itu adalah makhluk abadi yang membuka pasar, menurutmu apa itu pasar? Bukankah itu tempat di mana kita bertukar sesuatu yang diinginkan satu sama lain? Jadi katakan padaku apa yang kamu cari. Tuan Putri terlihat senang dan ia mengatakan jika ia mencari ramuan yang baik untuk penyakit yang melemahkan energi dari hari ke hari. Lalu pedagang itu merekomendasikan ginseng rupahit karena itu tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatan spiritual, tetapi memiliki efek yang sangat baik kepada pemeliharaan jiwa. Tuan Putri pun terlihat senang jika orang biasa sepertinya dapat memiliki ginseng tersebut. Lalu pedagang itu berkata, dia akan menukarkan dengan satu batu roh tingkat rendah. Tetapi Tuan Putri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan batu roh. Lalu Tuan Putri menyuruh Jangbo untuk membuka peti yang dibawanya. Dan ternyata di dalam peti itu terdapat batangan emas dan bahkan jika masih kurang Tuan Putri akan menambahkannya dengan permata yang lebih banyak. Tetapi pedagang itu tetap tidak mau karena yang ia butuhkan batu roh tingkat rendah dan bukanlah emas. Lalu pedagang itu berkata, mungkin kamu tidak bisa membeli apapun dari sini. Bahkan jika itu bukan dari immortal, kamu tidak dapat membayar orang lain sesuatu yang tidak berguna. Kamu tidak boleh mengabaikan dasar-dasar perdagangan. Kata-kata itu membuat Tuan Putri terdiam. Setelah itu rombongan pun pergi dari pasar terbuka. Di dalam kereta kuda, Tuan Putri menangis karena tidak bisa mendapatkan apa-apa. Di luar kereta, Jangbo bercerita kepada Shaul tentang Tuan Putri yang telah berusaha keras untuk mendapatkan ramuan, namun tetap tidak mendapatkan satupun ramuan yang ia inginkan. Namun di dalam hati Shaul berkata, Tuan Putri ia dapat membeli beberapa alat dharma dan ramuan suci.
Shaul juga berpikir akan membalas budi karena telah merawatnya. Jang Bu pun terlihat pasrah karena tuannya semakin sakit dari hari ke hari. Pada titik ini sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi. Shaul pun menenangkannya dengan berkata, jika itu tidak seperti Tuan Jang, Master tua telah mengumpulkan banyak kebajikan, jadi dia pasti akan menjadi sehat kembali. Di malam hari ketika di perjalanan mereka telah diawasi oleh orang-orang yang berniat jahat dan ingin mengambil harta yang mereka bawa. Mereka pun menyerang dengan membuat api di sekeliling kereta kuda dan para pengawal telah bersiap melindungi kereta tersebut. Kedua alkemis jahat itu pun menampakkan dirinya dan mengancam untuk membunuh mereka semua. Tuan Putri pun keluar dari dalam kereta kuda dan memperkenalkan siapa dirinya. Ia juga berkata, jadi tuanku menginginkan harta, aku akan memberikannya kepadamu. Tuan Putri juga mengatakan jika harta yang ia bawa untuk menyembuhkan ayahnya, dan ia meminta kepada alkemis jahat itu jika bisa menyembuhkan ayahnya, maka akan diberikan harta yang banyak. Alkemis itu pun tertawa mendengar permintaan Tuan Putri. Tetapi salah satu alkemis berkata, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak berniat melakukan hal merepotkan seperti itu. Ternyata mereka tetap akan membunuh para pengawal dan meminta Tuan Putri untuk menjadi selirnya. Lalu alkemis jahat itu mengeluarkan sihirnya dan menyerang para pengawal. Namun serangan itu dapat ditangkis oleh Shaul. Mereka pun terkejut ketika melihat serangannya dapat ditangkis oleh seseorang. Dan tiba-tiba Shaul dengan cepat mendekati satu alkemis. Shaul pun langsung membunuh alkemis tersebut. Alkemis yang ngepacot tadi nampak ketakutan karena ia merasa tingkatan mereka terlalu jauh. Karena tidak ada pilihan, alkemis jahat tadi bersujud dan meminta ampun kepada Shaul. Shaul pun berkata, aku nggak berpikir bisa melakukan hal itu. Aku cenderung tidak meninggalkan masalah di masa depan. Terlihat alkemis itu telah mati terpenggal. Mereka pun telah kembali ke distrik Li. Shaul mengatakan terima kasih atas keramahanmu. Aku malu menerima kebaikan tanpa membalas apapun. Dan Tuan Putri juga berkata, kamu tidak perlu menyebutnya dan terima kasih orang-orangku. Dan aku diselamatkan keluargaku sangat berhutang budi kepadamu. Dan Shaul mengatakan, aku bukan orang yang gak membalas budi. Karena aku menerima bantuanmu, tolong beritahu aku jika kamu memiliki permintaan. Mendengar hal itu, Tuan Putri pun sangat senang. Tuan Putri kemudian membawa Shaul ke ayahnya yang terbaring sakit. Shaul pun memegang tangan ayahnya Tuan Putri. Dan ketika Shaul memeriksa, akhirnya ia mengetahui penyebab ayah dari Tuan Putri sakit, yaitu disebabkan oleh serangga berbisa laten yang berada di perutnya. Tuan Putri pun bertanya, apakah penyakit ayah sangat parah? Dan dalam pikiran Shaul, masalah ini berhubungan dengan alkemis lain. Dan perlahan Shaul telah membunuh serangga itu. Tuan Putri terlihat cemas dan meminta Shaul untuk tidak melanjutkan. Lalu Shaul mengatakan jika pengobatan telah selesai. Tuan Putri terlihat tidak percaya karena Shaul hanya mengelurkan tangan kepada ayahnya. Shaul pun mengatakan jika ayahnya akan bangun dalam minggu ini. Shaul juga menjelaskan jika ada serangga yang terkenal dengan racun latennya yang bersemayam di dalam tubuhnya dan energinya selama ini dirampas oleh serangga itu. Shaul juga memberi saran, jika kamu membuat makanan enak dengan bahan-bahan yang meningkatkan stamina, dia akan cepat lebih pulih. Setelah mendengar hal itu, Tuan Putri pun bersujud kepada Shaul sebagai tanda terima kasihnya. Shaul berkata, kamu tidak perlu melakukan itu, bahkan jika itu bukan aku, alkemis lain akan dengan mudah menyembuhkan ayahmu. Dan Shaul pun mencoba mengerti apa yang dilakukan oleh Tuan Putri. Shaul juga berpikir untuk tinggal sebentar di sana, mengumpulkan informasi dan memulihkan kekuatan. Setelah menyembuhkan ayah Tuan Putri, Shaul berlatih di dalam kamarnya.
Jangbo yang selalu bersih-bersih terus menunggu yang setahun belum keluar dari kamarnya. Tetapi ketika itu Soul yang tiba-tiba berkata, "Saudara Jang, kamu menyapu sambil mengeluh." Jangbo terlihat terkejut dengan suara Soul. Lalu ketika Soul keluar, Soul menanyakan kabar Jangbo. Namun Jangbo berkata, "Apakah kamu tahu berapa kali Tuan Putri dan Tuan mencariku? Mereka mengatakan kepadaku bahwa kamu harus menghadiri perayaan tahun baru." Lalu Soul berkata, "Apakah sesuatu yang baik terjadi di tahun baru?" Soul juga tidak punya alasan untuk menghindarinya. Lalu Jangbo menjelaskan, "Jika festival tahun baru keluarga Jo berskala besar, kamu akan terkejut ketika melihatnya. Apalagi tahun ini khususnya mereka memperingati kesembuhan Tuan, dan malam tahun baru pun dilaksanakan." Dan terlihat Soul menghadiri perayaan itu. Namun ada hal yang ia perhatikan, yaitu seseorang yang merupakan alkemis yang sepertinya berada di tingkat awal kelahiran surgawi. Karena merasa curiga, Soul pun pergi. Setelah Soul pergi, seseorang menemui Tuan Jo. Ia juga membawa ginseng liar untuk Tuan Jo. Lalu Tuan Jo mengajaknya untuk masuk ke dalam. Pria itu memperkenalkan murid dari Jin Daebang dan unggul dalam kedokteran, dan lelaki itu menawari Tuan Jo untuk diperiksa. Akhirnya Tuan Jo pun mengiyakan tawaran itu. Ketika diperiksa murid dari Jin Daebang, anak itu terlihat terkejut. Lalu ia berkata, "Sekarang kamu sehat seperti tidak pernah sakit untuk waktu yang lama." Ketika telah selesai, murid Jin Daebang dan pria gendut itu pun pergi. Nampak Soul yang terus memperhatikan gerik-gerik mereka. Karena sudah larut malam, Tuan Jo berkata kepada putrinya jika dia tidak bisa memaksakan diri dan akan beristirahat. Ketika dia sedang rebahan, ia menyadari sesuatu, dan dengan cepat ia mengambil pedang lalu mengarahkan pedang itu ke pria yang memasuki kamarnya. Ternyata murid dari Jin Daebang adalah orang jahat. Ia mengancam Tuan Jo untuk tidak melawan, karena jika melawan dia akan membunuh semua orang di tempat itu. Tuan Jo pun menjatuhkan pedangnya. Lalu Tuan Jo menanyakan, "Kenapa seorang alkemis mencariku?" Dan lelaki itu berkata, "Kamu tidak terkejut melihat seorang alkemis? Apakah ada alkemis lain di sini selain diriku?" Dan Tuan Jo berkata jika dia telah berpapasan dengan alkemis lain. Pria ini pun berkata, "Jadi alkemis itu yang menyembuhkanmu? Jika dia menyingkirkan serangga laten, dia pasti memiliki keterampilan yang sangat hebat." Pria ini juga bertanya apa yang terjadi kepada alkemis itu. Tuan Jo menjawab, "Saat ini dia ada di kediaman. Dia tidak akan tinggal diam jika kamu melakukan sesuatu kepadaku." Dan pria ini terlihat tidak takut walaupun Tuan Jo dilindungi oleh alkemis, karena dia akan membunuhnya secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak apapun. Lalu sebuah pedang pun muncul dari dinding dimensi. Soul menggunakan pedang untuk menyingkirkan alat dharma yang dikeluarkan oleh pria tersebut. "Jadi kaulah alkemisnya," ucap pria itu. Soul menjawab, "Betul sekali, aku yang menyembuhkan Tuan Jo." Tuan Jo merasa senang karena Soul telah datang. Namun Soul meminta maaf karena telah menerobos kamarnya. Soul pun bertanya kepada pria itu, "Mengapa kamu ingin membunuh Tuan Jo?" Pria itu menjawab, "Karena Wang Guang ingin membunuh Tuan Jo dan menggantikan hakim kabupaten distrik Li." Soul lalu berkata, "Jika mastermu adalah orang yang hebat, bisakah kamu memberitahu namanya?" Namun lelaki itu malah berkata, "Bukankah seharusnya kamu mengungkapkan nama dan sektemu terlebih dahulu?" Soul pun mengungkapkan namanya, namun ia mengatakan jika dia bukan anggota sekte. Pria itu menyebutkan namanya, yaitu Dong Jobyung dari sekte pelindung besi, dan tuannya adalah Wang Tail. Dong Jobyung merasa kesal karena Soul tidak mendengarkannya walaupun sudah tahu jika masternya memerintahkannya.
Namun Soul berkata pasti ada cara untuk Wang Guang tanpa harus menyakiti Tuan Zhou. Kemudian Dung Jobyung berkata, aku mengerti tidak perlu bertemu kepala dengan alkemis terampil hanya karena satu manusia. Ketika Soul sedikit menurunkan pedangnya, Dung Jobyung mengeluarkan sebuah kertas mantra. Namun serangan itu dapat ditahan oleh perisai Soul. Dung Jobyung terkejut melihat serangannya telah ditangkis. Namun dia tidak ingin menyerah, ia pun mengeluarkan sihir dari tangannya. Di balik perisai itu, Soul berkata, saudara Dung, sayangnya kita tidak bisa kembali sekarang. Dung pun makin panas dan ia menyerang dengan sihirnya secara bertubi-tubi. Tetapi Soul telah menyiapkan teknik Genesis Sword dan Entry Sword. Teknik itu adalah salah satu dari teknik pedang penghancur. Dung merasa terpojok dan ia membuka kantong ajaib dan mengeluarkan iblis beruang dari dalam kantong tersebut. Tetapi iblis beruang itu dapat langsung dikalahkan oleh teknik pedang Soul. Di saat Dung ingin menyerang lagi, Soul berpindah tempat dengan cepat ke belakangnya. Lalu dengan satu serangan Soul menumbangkan Dung. Soul meminta Tuan Zhou untuk memanggil pelayan yang terpercaya untuk mengurusi hal ini. Dan Soul juga memberitahu Tuan Zhou jika kematian alkemis ini bocor akan terjadi kegemparan. Soul juga mengambil alat dharma milik Dung Jobyung. Tuan Zhou pun berkata, aku akan mempercayaimu dan mengikuti persis apa yang kamu katakan. Dan sebelum Soul pergi, ia berpesan, tolong sampaikan salamku kepada Tuan Putri, aku harus pergi ke suatu tempat. Lalu Sin pun berpindah di sebuah restoran distrik Choksan. Terlihat Soul yang memperhatikan para alkemis yang berada di satu tempat. Dan tiba-tiba ada yang menyapanya. Dia berkata, aku tidak tahu apakah kamu ingat namaku. Aku Seowi dan adik perempuanku Su Gisun. Dan Soul terlihat senang ketika bertemu dengan mereka. Sin pun menceritakan setahun sebelumnya. Soul yang pada saat itu ikut Tuan Putri ke pasar terbuka untuk mencari obat Tuan Zhou. Namun ia di sana tidak hanya menemani Tuan Putri, ia juga butuh bahan dan informasi untuk memperkuat pedang Genesis yang dibuat oleh masternya. Soul juga akan menjual alat dharma yang tidak dibutuhkan dan menyimpan sebanyak mungkin batu roh. Dan saat ia menjual alat dharmanya, ia menggunakan teknik kemajuan agar tidak terlihat oleh manusia. Dan di saat itulah kedua saudara sedang berjalan dan mereka tertarik dengan apa yang dijual oleh Soul. Seowi berkata bahwa dia akan membeli alat dharma itu dan ia ingin melihatnya terlebih dahulu. Dan di sanalah pertama kalinya Soul, Seowi dan Su Gisun bertemu. Seowi berkata jika dia sangat puas dengan alat dharma yang dibelinya dan ia menanyakan apakah kamu di sini untuk menjual alat dharma lagi. Dan Soul menjawab jika aku punya beberapa untuk membeli dan menjual. Mendengar hal itu Su Gisun terlihat sangat penasaran dan ingin melihat alat dharma yang dibawa oleh Soul. Soul pun mengeluarkan alat dharma yang disebut dengan seruling bunga. Su Gisun terlihat nampak tertarik dengan seruling bunga. Gisun pun bertanya, apakah seruling ini dapat digunakan untuk memanggil iblis? Gisun pun mengeluarkan iblis dari kantung ajaibnya dan keluarlah seekor kucing yang besar. Ternyata Soul mengetahui jika iblis itu adalah makhluk kelas menengah yang disebut sebagai harimau salju hitam. Su Gisun pun meniup seruling itu dan membuat nada-nada yang indah hingga harimau salju hitam terlihat sangat tenang. Setelah memainkan seruling itu, Su Gisun bertanya kepada Soul, apakah kamu yakin akan menjual seruling ini? Lalu Su Gisun menawar seruling itu dengan 5 batu roh kelas menengah. Namun Seowi tak ingin kalah, ia menawar dengan 7 batu roh kelas menengah. Setelah kesepakatan itu selesai, Soul bertanya kepada mereka tentang sekte apa yang ada di tempat itu. Seowi menjelaskan tentang negara Gunyung yang terletak di Yangzhou. Ada keseimbangan 3 sekte ortodok dan 3 sekte tidak ortodok.
di mana sekte keadilan adalah sekte abadi, sekte Gunung Ju, dan sekte kebangkitan. Lalu sekte jahat adalah asosiasi yang berani, sekte pembohong, dan sekte-sekte pelindung besi. Lalu Soul berkata, aku pernah mendengar sekte pelindung besi, dan ketuanya bernama Wang Tail yang naik ke posisinya saat ini atas kerja kerasnya. Dan Seowi menceritakan bahwa Wang Tail telah mencapai hukum energi roh sebagai makhluk yang abadi. Jadi dia bukan orang biasa. Dulu dia biasa membunuh alkemis terlemah dan mencuri kantong ajaib mereka. Setelah mengetahui hal itu, Soul semakin berhati-hati dan ingin bertambah semakin kuat jika suatu terjadi kepada keluarga Jo karena kemarin Dung Jo Byung telah meninggal. Seowi juga merasa khawatir jika sekte pelindung besi datang ke situ karena Seowi dan Sugisun berasal dari distrik Choksan. Soul mengatakan, jika saat ini aku hanya mengumpulkan informasi tentang sekte yang ada di sini, jadi jangan khawatir. Ternyata mereka berdua juga memiliki sebuah penawaran kepada Soul, dan Soul pun ingin mengetahui apa yang akan mereka tawarkan. Ternyata mereka berdua mengajak Soul untuk membantu menangkap iblis. Mereka pergi untuk menangkap iblis tingkat tinggi yang disebut kucing pelacak wewangian karena memiliki indera penciuman yang sangat baik dan akan menggunakannya untuk mencari ramuan suci. Lalu Soul menanyakan apa yang bisa ia bantu. Dan Sugisun menjelaskan jika sebenarnya kita telah menyiapkan rencana untuk menangkapnya dengan Soul sebagai umpan untuk mendapatkan perhatiannya. Seowi turun dari alat dharma terbang dan mengatakan jika kita telah tiba dan memulai perburuan. Seowi juga menjelaskan jika kucing pelacak wewangian suka memanjat dan bermain di tempat tinggi, jadi kemungkinan besar ia berada di puncak pohon. Lalu Seowi melemparkan perangkap yang akan digunakan untuk menangkap binatang itu. Dan Sugisun meletakkan sebuah benda semacam bawang. Dan tiba-tiba dari puncak pepohonan muncul sesuatu yang mengarah ke mereka. Sugisun melemparkan kertas sihir ke udara dan jebakan mereka pun berhasil membentuk jaring. Lalu sesuatu yang muncul dari pepohonan tertahan oleh jebakan yang mereka buat. Ternyata itu adalah iblis kucing pelacak wewangian. Lalu mereka mencoba untuk menumbangkan iblis kucing itu, tetapi ternyata sihir yang mereka gunakan belum mampu untuk menumbangkan iblis kucing. Iblis kucing itu menggunakan cakarnya untuk menghancurkan jebakan yang dipasang oleh mereka. Karena kekuatan iblis kucing terlalu besar, perangkap itu tidak mampu menahannya hingga membuat iblis kucing itu mampu menembusnya. Dari celah pecahan itu, iblis kucing mengeluarkan kekuatan dari mulutnya. Mereka nampak bersiap dengan serangan kuat dari iblis kucing. Iblis kucing itu melepaskan kekuatan yang cukup kuat. Soul pun mencoba menahannya menggunakan perisainya. Soul menggunakan skill Diles Jet Staff, membuat cahaya yang sangat terang hingga iblis kucing tak mampu melihat. Kesempatan itu digunakan oleh Seowi dan Sugisun untuk menangkap iblis kucing dengan alat dharmanya. Setelah iblis kucing tertangkap, Sugisun menggunakan kantung ajaibnya untuk menyegelnya. Setelah mendapatkan iblis kucing pelacak wewangian, Sugisun pergi dengan terburu-buru. Seowi meminta Soul untuk mengerti tentang sikap adiknya. Soul mengatakan, aku tidak keberatan, tapi apa yang kamu maksud dengan lebih sulit untuk dijinakkan? Lalu Seowi menjawab, jika kamu tidak menjinakkan kucing pelacak wewangian dalam beberapa hari, ia akan mati dengan sendirinya. Namun untungnya kamu memiliki seruling bunga. Lalu Seowi memberikan bayaran yang sebelumnya telah mereka sepakati. Seowi juga pamit pergi untuk mengejar adiknya dan membantunya menjinakkan kucing pelacak wewangian. Di saat sudah pergi, Seowi mengatakan jika dia ingin mendiskusikan sesuatu dan berharap jika Soul dapat datang ke mansionnya. Setelah mereka pergi, Soul berpikir untuk mencari ramuan suci. Soul terlihat kelelahan karena sudah 2 hari ia belum juga menemukan apapun.
Namun Soul melihat sesuatu di bawah tebing yang terlihat seperti goa. Soul juga memperhatikan kabut yang mengalir ke dalam tempat itu. Soul pun memasuki goa itu dengan sebuah obor, dan di ujung goa terlihat kucing kecil yang merupakan keturunan dari iblis kucing pelacak wewangian. Sambil melihat kucing kecil itu, Soul teringat dengan babi giok yang mati karena giowon. Dan Soul pun memberikan kelapa musim dingin kepada kucing kecil itu. Kucing kecil terlihat mencoba membuka kelapa musim dingin. Karena Soul memperhatikan kucing kecil itu yang tak mampu membuka kelapa musim dingin, akhirnya Soul pun membantu membelah kelapa itu. Kucing kecil itu nampak senang sambil memakan kelapa musim dingin. Lalu Soul memegang kucing kecil itu. Ia teringat apa yang diajarkan oleh Master Sowan tentang menjinakkan iblis. Dia harus memasukkan mereka dengan kekuatan yang mirip dengan atribut iblis. Namun kucing itu bergerak menghindar. Soul yang memahami jika sulit untuk langsung menjinakkan, ia mencoba menggunakan cara lain dengan memakai kotoran dari kucing kecil itu. Soul mengoleskan kotoran di bajunya agar kucing itu menurunkan kewaspadaannya. Soul pun menantang kucing itu siapa yang akan menang. Waktu pun berlalu. Pada 8 hari kemudian terlihat Soul menaiki alat dharma terbang. Dan ia berkata, untuk saat ini aku akan mengakui bahwa kamu tidak ingin memasuki kantong ajaib. Ternyata Soul berbicara kepada kucing kecil yang akhirnya dapat ikut bersamanya. Sin pun kembali ke distrik Li. Terlihat Tuan Putri yang sendirian sedang membaca sebuah buku. Ia sempat berhenti membaca karena mendengar suara kucing yang mengeong. Dan Tuan Putri nampak senang karena Soul telah kembali. Soul bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tuan Putri pun menceritakan tentang kepala mandor Go yang mencari alkemis yang mati mencarinya tanpa mengetahui apa-apa dan pergi tanpa banyak bicara. Lalu Soul menjawab jika semua akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Tuan Putri kemudian berkata jika dia khawatir karena Soul tidak ada. Soul mengatakan, aku sudah memberitahu saudara Jang bahwa aku akan kembali dalam waktu singkat. Tetapi beberapa hal terjadi, jadi aku agak terlambat. Lalu Tuan Putri pun pergi untuk mengembalikan pakaian ganti untuk Soul. Setelah beberapa saat, Soul mencoba memberi makan kucing dengan tumbuhan suci, namun kucing kecil menolak untuk memakannya. Soul terlihat kesulitan karena kucing kecil tidak mau makan tanaman suci murahan. Dan Soul pun mengeluh karena menurutnya lebih sulit menjinakkanmu daripada membuat pil. Tiba-tiba kucing kecil menyerang Soul dengan menembakkan bulu-bulu halusnya. Soul pun menahan bulu-bulu itu dengan telapak tangannya. Ternyata di situ Soul sedang membuat ramuan suci dan ia telah mencapai tahap ke-6 dari kelahiran surgawi. Soul berpikir akan sulit untuk meningkatkan tingkatannya dengan ramuan suci tingkat rendah. Di samping itu, si kucing kecil mencoba menggapai panci dari ramuan suci. Soul yang melihat tingkah nakal dari kucing itu pun ia memberinya nama Wan Wan. Lalu Soul mengajak Wan Wan pergi ke distrik Choksan untuk mencari kelapa musim dingin dan tumbuhan suci tingkat tinggi. Lalu Soul pun pergi ke distrik Choksan. Setelah sampai di depan gerbang, Soul memberitahu namanya kepada penjaga dan berkata jika ia ingin bertemu dengan Tuan Muda Seowi. Lalu Seowi menemui Soul. Kedatangan Soul adalah karena ia ingin mengetahui apa yang Seowi ingin diskusikan. Ketika sedang berjalan, Soul menanyakan tentang kucing pelacak wewangian apakah sudah dijinakkan oleh Sugisun. Seowi tertawa dan berkata dia sangat yakin akan berhasil. Tetapi seperti yang diduga itu tidaklah mudah. Dan Soul pun bertanya apa yang terjadi dengan kucing pelacak wewangian. Seowi menjawab jika mereka telah menyerah dan melepaskannya. Jadi di sini maksudnya kucing itu udah mati ya guys ya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke dalam rumah.
Ketika mereka sudah berada di dalam, Xiaowi mengatakan jika ia ingin menawarkan sesuatu kepada Shaoul. Shaoul pun sedikit terkejut dengan yang dikatakan oleh Xiaowi. Lalu Xiaowi bertanya kepada Shaoul, apakah kamu tahu tentang tanah roh terkonsentrasi? Lalu Shaoul menjawab, apakah kamu berbicara tentang tempat di mana iblis dengan energi roh yang kuat hidup dan banyak tumbuhan suci langka tumbuh? Dan Xiaowi berkata jika ada total 9 tanah roh terkonsentrasi di Yangzhou. Kami keluarga Choksan juga mengelola tempat yang disebut tanah roh tunggal. Shaoul pun sempat kaget mengetahui jika keluarga Choksan mengelola tanah terkonsentrasi. Namun Xiaowi berkata jika itu juga dikelola oleh keluarga berpengaruh di Yangzhou. Dan Xiaowi juga mengatakan jika keluarga-keluarga sedang merekrut alkemis yang terampil. Karena tanah roh tunggal dibuka setiap 10 tahun sekali dan waktu itu akan segera tiba. Lalu Xiaowi mengajak Shaoul untuk pergi ke tanah roh tunggal bersama mereka. Waktu itu pun tiba para alkemis yang terampil terlihat berkumpul di tanah roh tunggal. Di sana Shaoul berpikir jika alkemis pada tahap awal hukum energi roh kurang lebih sama dengan kelahiran surgawi. Bahkan yang kucari akan tumpang tindih dengan mereka. Kemudian seseorang mengumumkan jika setelah batas waktu 1 bulan, pintu keluar akan ditutup. Orang yang tetap berada di dalam tanah roh tunggal setelah batas waktu tidak dapat keluar sampai tanah itu dibuka kembali. Dan siapapun yang terjebak di dalam selama 10 tahun akan memiliki semua ramuan suci dan mayat iblis di situ ketika keluar. Shaoul pun berpikir aku harus bergerak cepat dan melewati 180 alkemis lainnya untuk mendapatkan ramuan suci dan neidan yang diperlukan. Xiaowi memberitahu Shaoul jika semua orang akan menyebar. Sugisun juga memberitahu jika iblis kuat akan keluar dari tengah, jadi berhati-hatilah. Ketika segel dibuka, semua alkemis menyebar. Karena semua telah menyebar, Shaoul yang sendirian pun memanggil Wan Wan. Lalu Shaoul memerintahkan Wan Wan untuk mencium dan mengingat aroma dari ramuan suci yang ia ambil. Lalu Shaoul menjanjikan kepada Wan Wan akan memberikan kelapa musim dingin jika dia mampu menemukan ramuan suci. Melihat reaksi Wan Wan, Shaoul berpikir jika ada ramuan suci di dekatnya. Shaoul pun turun dan ia mengambil tanaman suci untuk ditukarkan dengan batu roh. Shaoul yang berjalan di rawa-rawa mencari tanaman suci yang bernama sugar brush dan sorghum, tanaman yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya dalam kelahiran surgawi. Dan rawa-rawa adalah tempat yang cocok untuk tanaman tersebut. Shaoul pun merasakan adanya ancaman. Ternyata itu adalah tawon yang sangat banyak. Tetapi ternyata itu adalah seorang alkemis yang sedang melawan para tawon. Shaoul pun menyaksikan perlawanan alkemis itu melawan serangga iblis. Tetapi Shaoul menyadari sesuatu tentang ramuan suci yang ada di sana. Shaoul pun berpikir apakah dia harus mengambil sugar brush di saat pria itu bertarung. Dan Shaoul juga teringat kata-kata Xiaowi tentang ramuan suci di tanah roh tidak memiliki pemilik sampai orang itu memegangnya. Tiba-tiba seorang alkemis ingin mengambil tanaman sugar brush. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dan keluarlah monster lumpur yang melahap tangan alkemis tersebut. Shaoul juga terlihat terkejut karena itu adalah iblis tingkat tinggi yang bernama Golem Rawa. Golem itu keluar dari rawa mendekati alkemis yang tangannya telah ia makan tadi. Seseorang yang melawan serangga tawon tadi melarikan diri ketika mengetahui jika yang menjaga ramuan suci adalah iblis tingkat tinggi. Namun berbeda dengan Shaoul, ia berniat akan melawan iblis itu karena telah mengetahui tentang kelemahannya. Ketika Golem Rawa mengetahui kehadiran Shaoul,
Gollum itu langsung berlari menuju Soul, dan Soul juga telah bersiap dengan kedua pedangnya. Lalu pada akhirnya part ke-6 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you, bye bye.